Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Molose dengan NIM 94142416 dari kelas A Ekonomi Pembangunan, akan menjelaskan apa itu RLS atau rata-rata lama sekolah, APM angka partisipasi murni, TPT tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi, dan cara menghitungnya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskannya. Secara definisi, RLS adalah jumlah total tahun sekolah seluruh penduduk usia 25 tahun ke atas dibagi dengan jumlah total penduduk usia 25 tahun ke atas. RLS menghitung capaian pendidiknya yang sudah ditempuh, bukan yang direncanakan atau sedang berjalan. Misalnya, jika seorang telah menyelesaikan pendidik hingga tingkat SMP atau sekolah menengah pertama, maka ia dianggap memiliki 9 tahun sekolah. Sedangkan lulusan SMA memiliki 12 tahun sekolah, dan seterusnya. Nilai RLS ini akan memberikan gambaran umum tentang seberapa tingkat pendidik yang telah dicapai oleh mayoritas penduduk dewasa di suatu daerah atau negara. Baik, rumus umum untuk menghitung RLS adalah RL sama dengan sigma total tahun sekolah penduduk usia lebih kecil 25 tahun dibagi jumlah penduduk usia lebih kecil 25 tahun. Contohnya, jika di suatu wilayah terdapat 1000 orang usia 25 tahun ke atas dan total tahun sekolah mereka adalah 9000 tahun, maka RLS sama dengan 9000 dibahagi 1000 sama dengan 9000 tahun. Sama dengan 9 tahun. Maaf. Baik, semakin tinggi nilai RLS, semakin tinggi pula tingkat pendidik rata-rata penduduk di wilayah tersebut. Sebaliknya, jika RLS rendah, itu bisa menunjukkan adanya kebatasan akses atau hambatan dalam memperoleh pendidik formal di masa lalu. RLS juga sering dibandingkan dengan indikator atau harapan lama sekolah yang mengukur berapa lama anak usia sekolah saat ini diperkirakan akan bersekolah di masa depan jika pola pendidik saat ini tetap berlaku. Secara umum, keseluruhan RLS penting untuk perencanaan pembangunan, terutama dalam bidang pendidik dan sosial, karena membantu pemerintah memahami capaian pendidik masyarakat dan menyusun kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Baik, yang kedua, angka partisipasi murni adalah salah satu indikator penting dalam bidang pendidik yang digunakan untuk mengukur presentasi anak-anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu sesuai dengan kelompok usia resmi untuk jenjang tersebut. Dengan kata lain, APM menunjukkan berapa banyak anak usia sekolah yang benar-benar bersekolah pada jenjang pendidik yang sesuai dengan usianya, tanpa menghitung mereka yang tertinggal kelas atau yang masuk sekolah lebih awal atau lebih lambatnya dari seharusnya. Secara definisi, APM adalah presentasi penduduk usia sekolah resmi untuk suatu jenjang pendidikan yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut terhadap seluruh jumlah penduduk dalam kelompok usia tersebut. Misalnya untuk jenjang sekolah dasar SD, usia resmi adalah 7-12 tahun. Maka APM sedang mengukur berapa persen anak usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di SD tersebut bukan di jenjang lain atau tidak sekolah sama sekali. Baik, rumus perhitungan APM tersebut adalah APM sama dengan jumlah penduduk usia resmi untuk jenjang tertentu yang sedang bersekolah di jenjang itu dibahagi jumlah total penduduk usia resmi untuk jenjang tersebut dikali 100%. Contohnya, jika di suatu daerah tersebut 10.000 anak usia 7-12 tahun usia resmi SD dan 9.000 diantaranya sedang bersekolah di SD,
Maka APM-nya SD sama dengan 9.000 dibagi 10.000 dikali 100%, maka hasilnya 90%. APM menghitung keterlibatan pendidik yang tepat usia, sehingga beberapa dengan angka partisipasi kasar yang menghitung semua anak yang bersekolah di suatu jenjang tanpa memperhatikan usia mereka. Karena itu, nilai APM tidak akan melebihi 100%. Sedangkan APK bisa melebihi 100% jika banyak siswa yang tertinggal kelas atau masuk lebih awal atau lambat. Baik, APM menunjukkan tingkat efisiensi sistem pendidikan dalam menjangkau anak-anak pada usia yang seharusnya mengayom pendidikan di jenjang tertentu. Semakin tinggi APM, semakin baik pula sistem pendidikan tersebut dalam memberikan akses yang tepat waktu. Sebaliknya, APM yang rendah mengidentifikasi adanya masalah seperti keterlambatan masuk sekolah, putus sekolah, atau hambatan akses pendidikan. Oleh karena itu, APM sering dijadikan acuan dalam mengevaluasi capaian pemerataan pendidikan dan untuk menyusun kebijakan pendidik yang lebih inklusif dan efektif. Baik, yang ketiga, tingkat pengangguran terbuka adalah indikator yang digunakan untuk mengukur presentasi angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan tersedia untuk bekerja, tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Pada periode tertentu, TPT merupakan salah satu ukuran utama dalam menilai kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah atau negara. TPT hanya menghitung mereka yang benar-benar atau tidak bekerja sama sekali, aktif mencari pekerjaan dan siap untuk bekerja, sehingga tidak termasuk orang-orang yang tidak bekerja namun tidak mencari pekerjaan, seperti ibu rumah tangga atau pelajar atau pensiunan. Secara definisi, TPT adalah presentasi jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja, biasanya 15 tahun ke atas, yang sedang bekerja atau aktif mencari pekerjaan. Jadi, TPT tidak mengukur seluruh penduduk, melainkan hanya mereka yang termasuk dalam kategori angkatan kerja. Baik, rumus penghitung TPT adalah TPT sama dengan jumlah penganggur dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Contohnya, jika di suatu wilayah terdapat 10.000 orang dalam angkatan kerja dan 8.000 diantaranya tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan, maka TPT sama dengan 8.000 dibagi 10.000 dikali 100% sama dengan 8%. TPT mengukur sejumlah mana ketersediaan lapangan kerja mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Angka TPT yang tinggi menandakan bahwa banyaknya orang yang ingin dan siap bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan, yang bisa menjadi tanda adanya masalah dalam struktur ekonomi, ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, atau kondisi ekonomi yang mampu menciptakan cukup banyak lapangan kerja. Pengukuran TPT dilakukan melalui survei Angkatan Kerja Nasional seperti Sekmas di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dengan mencerai sampel penduduk tentang status pekerjaan mereka. Hasil TPT ini sangat penting sebagai dasar sebagai pemerintah dalam menyusun kebijakan keterkerjaan, pelatih kerja, pendidik vokasi, dan menciptakan lapangan kerja, serta sebagai indikator berhasil pembangunan ekonomi secara umum. Tujuan dari pengukuran tingkat pengangguran terbuka
itu adalah untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keterkerjaan di suatu wilayah atau negara, khususnya mengenai jumlah dan profesi penduduk yang aktif mencari pekerjaan namun belum bekerja. Baik, terakhir saya akan menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu adalah proses peningkatan kapasitas penduduk barang dan jasa dalam suatu negara atau wilayah dalam kurun waktu tertentu, yang biasanya diukur dalam peningkatan produk domestik bruto atau disebut PDB secara real setelah disesuaikan dengan inflasi. Dalam arti sederhana, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi dan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di waktu ke waktu. Secara definisi, pertumbuhan ekonomi mencerminkan perubahan positif dalam suatu output ekonomi yang menunjukkan bahwa suatu negara mengalami kemajuan dalam aspek produktivitas, pendapatan masyarakat, dan daya beli. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan PDB real yang dihitung dengan presentasi. Misalnya, jika PDB suatu negara naik dalam 10 triliun menjadi 10,5 triliun dalam suatu tahun, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut adalah 5%. Rumus umum untuk menghitung pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi sama dengan PDB tahun ini dikurang PDB tahun lalu dibahagi PDB tahun lalu dikali 100%. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa baik perekonomian suatu negara berkembang dan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah, stabilitas ekonomi, serta kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan yang positif biasanya berarti peningkatan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan investasi. Namun penting juga untuk memperhatikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu merata atau keberlanjutan. Oleh karena itu, selain tingkat pertumbuhan, kualitas pertumbuhan juga menjadi perhatian. Misalnya, akan pertumbuhan tersebut ramah lingkungan, menciptakan pekerjaan, dan mengurangi kesenjangan sosial. Singkatnya, pertumbuhan ekonomi adalah ukuran kemajuan ekonomi suatu negara yang menggambarkan peningkatan produksi dan konsumsi dalam masyarakat, serta menjadi dasar bagi peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan. Baik, itu saja materi-materi yang saya sudah jelaskan. Baik, saya Natasha Molose, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.